Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing, let the music ring. It's Christmas. Hey! There is a reason why we celebrate tonight. It's Jesus. The greatest gift of all. He came to save us all. He's Jesus. And it's Christmas. It's the greatest time of the year. Hey! It's the greatest time of the year. Yeah! Come on, let's celebrate, for it's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate, it's Christmas. So everybody sing, let the music ring. It's Christmas. Teman-teman, hari ini adalah hari yang spesial. Hari apa? Hari Natal. Di hari spesial ini juga ada acara spesial. Sebelum kita mulai acara Natal kita siang hari ini, mari kita mulai dengan berdoa dulu. Tuhan Yesus, siang hari ini kami sangat bersyukur masih beroleh kesempatan untuk memperingati hari kelahiran-Mu ke dunia. Kami berterima kasih untuk karya keselamatan yang boleh kami terima sebagai manusia berdosa, sehingga kami memperoleh jalan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami juga akan menyerahkan acara Natal Sekolah Minggu kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah acara kami Tuhan dari awal sampai akhir. Biar kiranya Tuhan, acara-acara yang telah kami siapkan ini Tuhan, boleh membangkitkan iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Boleh mendapatkan kekuatan baru untuk kami mengikut Engkau lebih setia lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mulai acara Natal kami siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama bersyukur, bersama
Saat ini di seluruh dunia termasuk di Indonesia telah terjadi penyebaran suatu virus yang dikenal dengan virus COVID-19. Virus ini juga dikenal dengan nama virus corona. Seperti apakah virus corona itu? Dan apa yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari virus ini? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Hello, my name is Coronavirus. I'm sure you've heard my name before, but you may not know an awful lot about me. I'm really, really small. Even if you used a microscope, you wouldn't be able to see me. And there are lots and lots of copies of me. Can you guess how many copies of me would fit onto the end of a tiny pin? Well, the answer is millions and millions. Viruses like me are all over the world. Lots of us live on skin or clothes or toys, and most of them don't do any harm. But some of us, like my cousin's flu and common cold, do sometimes make people a bit sick. When I make someone feel sick, they have a disease called COVID-19. I'm all over the news and social media at the moment. It's important to remain calm and sensible. You may hear a lot of silly stories about me online or rumors about me from a friend. So let me introduce myself with some facts. I love traveling. I jump from person to person through coughs, sneezes and touch. When I come to visit, I might make you feel hot and start coughing. None of these things are very nice and can make some people very sick. But I don't hang around for long, and almost everyone gets better. To help make everyone safer, make sure that you wash your hands with soap and water often for at least 20 seconds. Cover your mouth and nose with a tissue or your sleeve when you sneeze or cough. Achoo! Try not to touch your eyes, mouth or face. Don't touch other people. This means no handshakes, no hugs, and no high fives. Also, remember that older people are more likely to be sick when I'm around. So, to keep your grandparents and others extra safe, be really careful around them. If you feel hot or start coughing, make sure to tell whoever is looking after you. If you follow this advice, I'll stay away and less people will be sick. Andi, Bobby, Caca, Doni, dan Eli adalah 5 sekawan yang sudah bersahabat sejak mereka masih TK. Sebelum pandemi virus corona, mereka rajin beribadah ke sekolah minggu di sebuah gereja. Dan semenjak pandemi virus corona, mereka tetap setia mengikuti ibadah online. Sekalipun mereka tidak bisa lagi bermain bersama-sama, namun mereka tetap saling menyapa dengan menggunakan video call. Suatu hari, Andi menelepon Bobby karena hari Minggu Bobby tidak menulis absen saat ibadah online sekolah minggu. Hai Bobby, kenapa kamu tiduran? Kamu sakit ya? Iya Andi, aku terkena virus corona dan aku harus dikarantina di rumah sakit. Loh kok bisa? Kamu jalan-jalan kemana saja? Minggu lalu setelah ibadah online, kami sekeluarga berjalan-jalan ke mall. Lalu kami makan siang di mall itu. Untungnya hanya aku saja yang positif corona. Keluargaku yang lain negatif semua. Ya udah Bobby, kamu tetap semangat ya. Kamu pasti bisa sembuh. Percaya kepada Tuhan. Dan lagi dengarkan lagu-lagu rohani
itu akan membangkitkan semangatmu untuk bisa lekas sembuh. Karena ada firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin ya Bobby, amin ya. Ya. Iya Andi, thanks ya. Kamu kelihatan lelah Bobby. Sebelum saya tutup, saya akhiri teleponnya. Kita berdoa dulu ya. Percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami berdoa buat sahabat kami Bobby yang sedang sakit corona di rumah sakit. Tuhan menolong, menjamah sehingga dia bisa segera sembuh, segera pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami percaya janji-Mu Tuhan bahwa Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan semua doa kami. Haleluya. Amin. Thanks ya Andi, kamu memang my best friend. Sekarang kamu tiduran lagi ya Bob. Kapan-kapan saya mau telepon kamu lagi. Dadah. Bye. Kemudian Andi menyampaikan kabar tentang Bobby kepada ketiga sahabat lainnya. Halo teman-teman. Hai. Apa kabar semuanya? Aduh, aku bosan tinggal dewa nih. Apa cuma aku ya? Atau kalian juga ngerasa sama? Nggak bisa sekolah, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan, jangankan keluar kota. Nge-mall aja nggak pernah. Emang sih Caca, aku sendiri sebenarnya pengen banget keadaan kita kembali normal seperti dulu sebelum si corona datang. Nggak ribet pakai masker lah, face shield lah, harus cuci tangan lah, nggak bisa kumpul-kumpul di sekolah, nggak bisa kumpul-kumpul di mall, nggak bisa kemana-mana. Tapi kita memang harus menerima keadaan ini Caca ya. Mau gimana lagi? Supaya ndak bosen di rumah, aku rajin bersih-bersih. Tiap pagi aku jemur sinar matahari. Habis sekolah online, ngerjain tugas online, aku juga cari kesibukan, bantu mama, misalnya nyapu, atau bersih-bersih kamarku sendiri, atau merapikan lemariku. Pokoknya apa aja deh yang bisa aku kerjain di rumah supaya nggak bosan gitu. Aku juga rajin lihat YouTube deh sekarang jadinya. Dari YouTube aku belajar banyak juga. Di situ ada yang ngover lagu gitu. Juga aku belajar menggambar dari YouTube. Banyak loh hasil gambaranku di YouTube. Nanti kapan-kapan aku tunjukin pada kalian deh. Caca, kamu kan hobi menyanyi. Coba kamu belajar dari internet. Siapa tahu nanti kamu jadi bintang YouTube. Ya kan? Coba aja deh Caca, supaya kamu gak bete. Seperti aku ini, aku bisa happy dan enjoy stay at home. Gitu ya. Aku akan coba deh. Thank you Eli. Ngapain kamu ndak jalan-jalan Caca? Salah sendiri. Ndak usah takut sama namanya corona. Asal kita jalan-jalan, kita pakai masker, kita pakai face hand, ya udah deh. Ais, kamu jangan seperti itu Doni. Sebisa mungkin kita ini menghindari kerumunan orang, karena kita tidak tahu siapa di antara orang-orang itu yang tertular virus corona alias OTG, orang tanpa gejala. Kalian sudah dengar kan? Bobby sekarang dikarantina di rumah sakit karena terinfeksi virus corona. Bobby Sahib, kita kan kok bisa? Minggu lalu Bobby sekeluarga katanya ke mall, lalu makan di mall itu. Mungkin karena kondisi Bobby kurang fit sehingga Bobby terinfeksi virus corona. Untung hanya Bobby saja yang terinfeksi virus corona.
Baru sekarang aku sadar, Andi. Ternyata kita tidak boleh menganggap remeh virus corona itu ya. Betul sekali. Kita memang harus menjaga kesehatan kita. Tapi kita juga jangan ketakutan yang berlebihan. Aku juga mau menyalurkan hobiku menyanyi. Siapa tahu aku bisa jadi YouTuber. Oh iya teman-teman, gak terasa kita akan segera merayakan Natal. Natal apaan? Tahun ini kan Natalnya pasti online. Pasti gak ada asik, gak ada kado. Padahal yang aku paling suka adalah Natal dari sekolah minggu. Hei, kenapa kamu begitu, Doni? Kita sudah SD loh. Sudah seharusnya kita sudah mengerti dan mengubah fokus kita saat Natal. Bukan pada kado Natal. Saat Natal, kita seharusnya menaikkan ucapan syukur kita karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia. Tuhan Yesus rela datang ke dunia untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesuslah sebenarnya kado Natal terindah buat kita di saat Natal ini. Benar, Doni. Yesus adalah kado terindah dalam hidup kita. Tanpa Yesus, hidup kita tidak ada artinya. Aku mau sharing sedikit nih tentang keluarga aku ya. Sebenarnya di awal pandemi ini, papaku sempat down karena penghasilannya menurun, bisnisnya tidak berjalan dengan lancar. Situasi di rumah jadi suram karena papa ngerasa tidak bisa memenuhi kebutuhan di rumah seperti sebelum pandemi. Papa yang dulunya ceria jadi pendiam. Sepulang kerja, biasanya kami selalu bercanda. Tapi saat itu papa hanya diam, lesu. Tapi kalian tahu, aku kagum deh sama mamaku. Mama tetap ceria, sikapnya tidak berubah. Walau penghasilan papa tidak seperti biasanya. Mama berusaha untuk mengatur keuangan kami dengan penghasilan yang papa berikan. Dan Mama juga selalu setia mendoakan papa di saat papa berangkat bekerja. Juga Mama tetap selalu memuji Tuhan. Setelah beberapa minggu, akhirnya papa bisa menerima keadaan kondisi ini. Papa mulai berusaha bekerja memasarkan secara online. Usaha papaku perlahan mulai meningkat, meski masih belum seperti semula. Papa mulai kembali ceria. Melihat itu, aku mulai tergerak untuk mendoakan papa juga seperti yang mama lakukan. Friends, ternyata kuasa doa itu luar biasa. Suasana keluarga kami saat ini sudah kembali seperti semula. Ada damai sejahtera, ada sukacita, meski keadaan kami belum seperti semula. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus menyertai keluarga kami. Syukur Caca. Sekarang papa kamu sudah sadar, sudah semangat. Aku malu karena selama ini aku salah. Saat Natal aku hanya mengharapkan kado dari sekolah minggu, dari keluarga, ataupun dari teman-teman. Mendengar ceritamu sekarang aku sadar, ternyata Yesus adalah satu-satunya kado dalam hidup kita. Baik dan mengasihi kita, Ia adalah Allah yang hidup dan Ia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Meskipun kadang kita diizinkan untuk mengalami hal-hal ataupun peristiwa-peristiwa yang sulit seperti virus corona ini, kita tetap menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Dan kita tetap mau mengandalkan Dia seperti mama kamu. Ia pasti menolong kita. Benar, Doni.
Inilah saatnya kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh menyombongkan diri kita dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Sebaliknya kita juga jangan takut berlebihan menghadapi virus corona ini. Yes, benar. Stay positif dan jiwa kita tetap bergembira sehingga imun kita pun menjadi jos. Tetap semangat, friends. Tetap menjaga kebersihan ya, bermasker ya, tahan diri dulu untuk nge-mall, dan mengandalkan Yesus dalam setiap langkah hidup kita. Ingat? Oke, sebelum kita tutup video call ini, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjadi kado terindah buat kami. Engkau rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan hidup kami orang-orang yang berdosa. Pengorbananmu menjadikan hidup kami berarti di hadapan-Mu. Biarlah Engkau karuniakan juga kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami boleh memilih apa yang harus kami lakukan di saat-saat pandemi ini. Dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami dan penyertaan-Mu senantiasa sempurna di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur menaikkan setiap doa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, baru saja kita menyaksikan drama yang diperankan oleh guru-guru sekolah minggu kita tentang persahabatan 5 orang anak. Nah, mereka dalam situasi pandemi virus COVID-19 ini tidak dapat berjumpa secara langsung dan mereka saling menghubungi melalui video call. Nah, walaupun mereka tidak dapat berjumpa secara langsung, mereka tetap saling menghubungi, mereka saling menyapa satu dengan yang lain. Dan dalam keadaan ini, mereka juga saling menunjukkan kasih dan kepedulian satu sama lain. Nah, tadi kita sudah melihat ada salah satu dari sahabat mereka yang terpapar oleh virus COVID-19. Nah, di situ mereka saling mendoakan, mereka saling menguatkan dan saling memberikan semangat. Dan juga tidak lupa saling mengingatkan supaya mereka menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan mereka bersabar untuk tidak jalan-jalan dulu. Mereka bersabar untuk sementara waktu lebih sering di rumah dan tidak dekat dengan keramaian. Nah, dalam situasi pandemi ini mereka saling memberikan semangat, mereka saling berbagi sukacita walaupun ada batasan-batasan tertentu di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tema Natal kita tahun ini adalah Faith in Jesus, terambil dalam kitab Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3 yang berbunyi, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi melalui tema Natal kita tahun ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan untuk terus teguh dan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita damai sejahtera, karena Tuhan tahu kita anak-anak Tuhan terus teguh dan terus percaya kepadanya. Nah, kita diajar, kita diingatkan kembali supaya menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi Tuhan, yang senantiasa bersukacita, yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa memuji Tuhan walaupun kita masih dalam masa pandemi virus COVID-19. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang melindungi kita.
asalkan kita juga menerapkan protokol atau peraturan kesehatan yang ada supaya kita terhindar atau kita terjaga dan kita sama-sama berusaha untuk sedapat mungkin menjaga kesehatan kita. Walaupun perayaan kita berbeda dengan hari-hari Natal sebelumnya, tapi kita tetap mau bersukacita, tetap bersyukur, dan tetap memuji Tuhan. Jadi, marilah kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya dan senantiasa beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk menutup acara ini kita berdoa bersama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan acara Natal kami hari ini Tuhan. Tuhan yang menjamah setiap anak-anak kami yang telah menonton acara ini, Tuhan, supaya iman mereka boleh semakin bertumbuh, iman mereka boleh semakin kuat di dalam Tuhan Yesus, sehingga mereka Tuhan bisa sanggup melewati hari-hari ke depan, hari-hari yang sulit ini Tuhan, kami boleh semakin mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke depan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal buat teman-teman yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati.